Halo. Perkenalkan, saya Bagas Rio Alamsyah, kelas 12 IPA 2, SMA Negeri 3 Martapura. Pada video ini, saya akan membahas mengenai senyawa benzena. Tata nama, senyawa benzena. Menurut IUPAC, benzena dengan satu substituen diberi nama seperti pada senyawa alifatik. Sebagai gugus induknya adalah benzena. Benzena dengan gugus alkil sebagai substituen, diklasifikasikan sebagai golongan arena. Penataan nama arena dibagi ke dalam dua golongan berdasarkan panjang rantai alkil. Jika gugus alkil berukuran kecil, atau atom C kurang dari 6, maka gugus alkil diambil sebagai substituen dan benzena sebagai induknya. Jika gugus alkil berukuran besar, atau atom C lebih dari 6, maka benzena dinyatakan sebagai substituen, dan alkil sebagai rantai induknya. Benzena sebagai substituen diberi nama fenil dengan nomor atom C6H5, disingkat PH. Benzena dengan dua gugus substituen diberi nama dengan awalan orto, O, meta, M, dan para, P. Orto diterapkan terhadap substituen berdampingan, posisi 1 dan 2, meta untuk posisi 1 dan 3, dan para untuk substituen dengan posisi 1 dan 4. Jika gugus substituen sebanyak 3 atau lebih, penataan nama menggunakan penomoran dan ditulis secara alfabet. Nomor terkecil diberikan kepada gugus fungsional, seperti alkohol, aldehida, atau karboksilat, atau gugus dengan nomor paling kecil. Beberapa tata nama trivia benzena meliputi toluena, anilin, stirena, anisol, dan fenol. Tata nama trivial seringkali dipakai sebagai nama induk dari benzena. Penomoran untuk senyawa seperti ini dimulai dari gugus fungsional. Sifat fisis dan kimia senyawa benzena. Benzena merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, berbau khas, dan sangat beracun. Tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar, seperti ether dan tetraklorometana. Benzena kurang reaktif dibanding alkena, karena ikatan rangkap pada benzena mengalami resonansi. Titik didih benzena 80,1 derajat Celcius, dan titik leleh benzena 5,5 derajat Celcius. Massa jenis benzena 0,88 gram per mililiter. Sifat kimia dari benzena antara lain: bersifat karsinogenik atau beracun, menghasilkan CO2 dan H2O apabila teroksidasi sempurna, merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif, tapi mudah terbakar, memerlukan katalis untuk bereaksi, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Nitrobenzena. Nitrobenzena, nitrobenzol atau minyak nirben, digunakan untuk memberi bau pada sabun dan semir sepatu, serta sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan anilina. Fenol. Fenol digunakan sebagai desinfektan. Larutan fenol dalam air disebut karbol atau lisol, untuk pembuatan obat-obatan, bahan peledak, dan plastik. Benzaldehida. Benzaldehida digunakan sebagai zat pengawet serta sebagai bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau yang sedap. Toluena digunakan sebagai pelarut, dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT atau bahan peledak, dinamit. Asam asetil salisilat atau aspirin dapat digunakan sebagai obat sakit kepala. Paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen memiliki fungsi yang sama dengan aspirin, tetapi lebih aman bagi lambung,
Penggunaan parasetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Menghirup benzena dapat menyebabkan kerusakan permanen yang sangat serius setelah paparan tunggal. Menelan benzena dapat menyebabkan aspirasi muntah ke paru-paru dengan risiko pendarahan, kelebihan cairan di paru-paru serta risiko kondisi berkembang menjadi pneumonia kimia. Saat terkena kulit, benzena menghasilkan iritasi kulit sedang, peradangan, kemerahan, bengkak, melepuh dan bersisik. Paparan mata terhadap benzena dapat menyebabkan iritasi parah, peradangan, kemerahan dan lesi okular berdasarkan percobaan pada hewan. Jika terhirup, pindahkan pasien dari area yang terkontaminasi ke sumber udara segar terdekat. Baringkan pasien dan jaga agar tetap hangat dan istirahat. Jika tertelan, jangan dimuntahkan. Jika muntah terjadi, condongkan pasien ke depan atau ke kiri untuk mencegah aspirasi. Jika paparan kulit terjadi, segera lepaskan semua pakaian dan alas kaki yang terkontaminasi dan bilas area yang terkena dengan banyak air mengalir. Jika bahan kimia terkena mata, segera basuh mata dengan air mengalir yang segar selama minimal 15 menit, ingat untuk mencuci di bawah kelopak mata. Terima kasih dan sampai jumpa.